Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Hari ini kita kembali berjumpa pada pembelajaran tema 1, subtema 3, pembelajaran 4 dan 5. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, pastikan terlebih dahulu ya, anak-anak sudah siap, sudah mandi, sudah berganti baju seragam, sudah sarapan, dan sudah mempersiapkan seluruh kelengkapan untuk belajar hari ini. Mengisi presensi melalui link presensi, dan kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Ananda sudah siap? Insya Allah sudah siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang daur hidup ikan, sekarang kita belajar tentang kupu-kupu dan katak. Berikut adalah garis besar pembelajaran hari ini. Yang pertama tentang daur hidup kupu-kupu. Jadi anak-anak nanti akan mencoba mencari tahu tentang tahapan hidup pada kupu-kupu. Yang kedua adalah daur hidup katak. Yang ketiga, menyusun pertanyaan sesuai dengan prinsip 5W1H atau adik Simba yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya yang keempat adalah membuat soal cerita yang pada hari ini berhubungan dengan perkalian sederhana. Jadi nanti anak-anak mencoba untuk membuat soal cerita satu saja, itu kalian coba jawab juga ya. Baiklah, kita mencoba mengenal kupu-kupu terlebih dahulu ya. Kita tahu kupu-kupu adalah salah satu makhluk hidup juga. Kupu-kupu menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup. Contohnya bergerak dengan sayap, dengan cara terbang ya. Setelah itu memakan nektar. Dia juga berkembang biak dengan cara bertelur. Selanjutnya dia juga tumbuh dari kecil sampai dengan besar, dan ciri-ciri makhluk hidup yang lain. Pada daur hidup kupu-kupu secara utuhnya nanti coba kalian simak dari video YouTube ya. Nah, kita coba ulas sekedar saja di sini. Jadi kupu-kupu dewasa itu bertelur. Pada umumnya kupu-kupu dewasa bertelur di atas daun. Kenapa di atas daun ya? Ternyata telur-telur ini nantinya akan tetap membutuhkan nutrisi yang akan diperoleh melalui daun ini, sehingga pada saat dia menetas pun larva yang dibentuknya atau yang kita kenal biasanya dengan kata ulat itu akan memakan daun-daun tempat tinggalnya sampai akhirnya dia besar jadi ulat yang besar. Dan kerap kali pada masa ini merugikan manusia ya, karena dia memakan tumbuh-tumbuhan yang kadangkala diusahakan oleh manusia, sehingga disebut dengan hama, dan manusia mencoba untuk mengurangi populasinya. Pada beberapa larva ini yang sudah pada usia dewasa larva itu sendiri, dia akan membentuk satu bentuk yang lain lagi, namanya pupa atau yang kita kenal dengan kepompong ya. Biasanya ada masih di sekitaran tanaman. Di dalam masa pupa ini bukan berarti dia dormansi atau tidur, tapi justru selama di dalam kepompong dia membentuk sayap, membentuk kaki-kakinya juga, membentuk antena dan lain sebagainya. Sampai saatnya dia tumbuh dan melengkapi
seluruh bagian tubuhnya ini tadi dia keluar dari kepompong itu dan menjadi kupu-kupu dewasa seperti itu. Untuk lamanya kepompong itu mengeluarkan kupu-kupu dewasa itu bergantung dari iklimnya juga serta dari spesiesnya, karena kita tahu ya kupu-kupu itu bermacam-macam, ada banyak sekali. Oke, nanti lebih lanjut bisa dilihat dari video ya. Jadi dari video itu nanti anak-anak akan mendapatkan info secara rinci dan bahkan fase secara lengkap, gambar nyata atau proses nyata dari daur hidup kupu-kupu itu nanti. Pastikan disimak dengan baik ya. Selanjutnya adalah kita coba mengenal kupu-kupu ini dari lagu berikut ya. Sudah tahu kan lagu kupu-kupu yang lucu? Kupu-kupu yang lucu bertelur di atas daun, telur menetas jadi ulat, ulat jadi kepompong, kepompong bentuk sayap, sayap keluar cantik, jadilah kupu-kupu terbang di taman bunga. Nanti coba dihafalkan ya. Kita lanjut ke daur hidup katak. Kalian pernah tahu katak? Pasti tahu ya. Terutama yang rumahnya seperti rumahnya Buria nih, yang dekat dengan aliran air, pasti ada katak. Nah, katak ini sama halnya dengan kupu-kupu mengalami perubahan atau daur hidup yang berbeda-beda dari satu fase ke fase yang lainnya, yang kita sebut dengan metamorfosis sempurna. Katak juga memulai hidupnya dari telur. Telur yang berisi dengan embrio-embrio ini setelah itu menetaslah menjadi kecebong atau yang kita kenal untuk istilah bahasa Indonesianya adalah berudu. Berudu ini menempel pada tanaman-tanaman di air. Selama menjadi berudu, dia bernafas menggunakan insang dan hanya hidup di dalam air. Lama-kelamaan, ekornya berubah menjadi kaki. Nah, kaki dari kecebong berkaki ini lama-lama semakin besar dan ekornya semakin mengecil. Ekornya semakin mengecil sampai dengan hilang. Sampai pada akhirnya kita melihat katak dewasa yang tidak memiliki ekor dan memiliki kaki depan dan juga kaki belakang untuk melompat. Ya. Untuk video selanjutnya juga nanti bisa kalian coba lihat daur hidup katak secara utuhnya dan penjelasan secara detail ya. Pastikan menyimak dengan baik. Selanjutnya, untuk tugas yang pertama, di sini anak-anak akan menjawab pertanyaan tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak yang bisa diakses pada bit.ly kupu katak _t1st3pb45 kelas 3 pandasari 4. Nanti coba dijawab satu persatu sesuai dengan informasi yang kalian peroleh dari video yang akan Buria share ya. Oke, selanjutnya menyusun pertanyaan 5W1H. Untuk pembahasannya nanti coba diklik kembali untuk video YouTube yang sebelumnya berkaitan dengan 5W1H pada detik ke-52 sampai dengan ke 1 menit 50 detik. Nanti kita coba lagi ya. Nah, untuk tugas yang kedua adalah sebagai berikut. Menyusun pertanyaan 5W1H atau seadik Simba itu tentang pertumbuhan kupu-kupu dan katak. Buat 5-10 pertanyaan ya. Dikerjakan pada buku tema tugas. Contohnya seperti apa ya? Kita coba ingat dari 5W1H itu atau adik Simba. A. Apa? Apa yang menjadi makanan kupu-kupu misalkan? Di mana berudu tinggal? K. Adik. Kapan? Kapan ya kupu-kupu bisa mulai terbang? Siapa? Siapanya apa ya? Agak sulit ya kalau untuk kupu-kupu dan katak. Nanti coba dicari tahu deh kalau ada. Oke, M. Mengapa kupu-kupu meletakkan telurnya di atas daun?
Bagaimana proses perubahan ekor katak menjadi kaki katak? Nah, seperti itu ya, itu contoh saja. Nanti anak-anak coba kembangkan sendiri untuk membuat daftar pertanyaan adik Simba melalui untuk materinya kupu-kupu dan juga katak seperti itu ya. Oke, selanjutnya ini langsung ke tugas yang ketiga, yaitu menyusun satu soal cerita perkalian. Nah, masih ingat kan kemarin kita mempelajari tentang soal cerita? Contohnya seperti ini, coba dengarkan baik-baik. Pak Budi memiliki 5 akuarium. Setiap akuarium berisi 100 ekor ikan. Ada berapa ya total seluruh ikan Pak Budi? Nah, contohnya seperti itu. Untuk kalimat matematikanya berarti 5 dikali 100 atau 100 kali 5 ya. Nah, nanti kalian hitung dengan cara bersusun juga. 100 dikalikan 5 sama dengan 500. Seperti itu ya. Oke, cukup untuk pembelajaran hari ini. Garis besarnya seperti itu. Nanti untuk lebih detail akan Bu Ria berikan link-linknya. Dan Bu Ria tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan, ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ya. Terima kasih, semangat anak-anak. Salam sehat, salam semangat di rumah, di sekolah. Aku bisa berprestasi.